bacain sedikit tentang pengalaman beliau, supaya teman-teman nih di sini nggak ada lagi yang, ragu nih tentang pengalaman dari Kak Hanif Alim. Boleh dibantu Kakak untuk share pengalaman dan historinya Kak Hanif Alim? Silahkan. Nah, ini dia. Jadi narasumber kita nih yang keren banget, beliau bernama Hanif Sri Sebaga Alim, eee, background edukasinya tuh lulusan dari ITS, Industrial Engineering, keren banget, pasti susah banget. Dan experience-nya, pengalaman beliau nih, dia udah keren banget nih jadi CEO, Office Intern Strategy di OVO atau PT Visionet International. Beliau juga pernah jadi CEO Office Expansion and Operation FitHub. Wah, keren banget. Dan di Corporate Study Intern Tani Hub Group, Project Consultant Ministry of Health of the Republic of Indonesia, dan juga pernah jadi co-founder and chief marketing officer di Global Mineral Group Ltd. Wah, keren banget pengalamannya. Udah standarnya udah high sekali ya, tapi aku yakin banget sebelum mencapai pengalaman ini pasti Kak Hanif juga pernah struggle dengan CV-nya nih. Oleh karena Kak, halo Kakak, bisa langsung aja. Halo Kakak, Kak Hanif. Hai, halo. Halo Kakak, selamat malam. Ya, Apa kabar nih Kak? ya, baik, baik, baik. Keren banget. Oke, langsung aja nih ke materinya Kak. Eee, Tanpa basa-basi langsung aja, silahkan Kak, the screen is yours. Oke. Mungkin aku minta panitia juga ya untuk dibantu share screen. Oke, jadi kita bakal bahas CV teman-teman malam ini. Ya betul, aku ada perjuangannya lama banget. Berbulan-bulan aku mencari rumus kira-kira CV itu harus kayak gimana dari berbagai macam kegagalan. Aku udah apply ke satu perusahaan terus ditolak terus. Akhirnya setelah sekian lama aku terima di perusahaan pertama aku, Tani Hapok itu. Gitu. Oke. Nah, ini aku makanya mau sharing apa yang kutemukan dari perjalananku berbulan-bulan melalui semua kegagalan itu sampai sekarang menemukan menurut aku rumus yang optimal. Oke, next. Jadi aku mau bagi ini jadi 3 bagian, gitu. Nanti kita bakal bahas tentang 3 bagian CV ini, tapi aku mau nunjukin betapa pentingnya sebuah CV itu, gitu. CV ini adalah sebuah akses kalian bagai ibaratnya kunci menuju pekerjaan pertama kalian. Kenapa itu penting? Nah, karena di masa ini lagi pasti udah sering dengar ya di berita, orang udah sering ngomong lah resesi, resesi, resesi. Dan menurut investor, orang-orang yang tugasnya adalah meramal kondisi-kondisi finansial kayak gitu, 50% dari mereka mengatakan bahwa resesi tahun depan. Dan pas resesi terjadi ini, bisa sangat diharapkan bahwa banyak perusahaan yang akan melepaskan pegawainya. Gitu. Nah, nggak hanya melepaskan, kalau mereka melepaskan pegawai yang mereka punya, bayangkan bagaimana susahnya untuk kita yang belum sama sekali punya pengalaman masuk ke sana. Nggak bisa. Gitu. Bisa mungkin, tapi kemungkinannya kecil banget. Akhirnya kita harus turunin standar. Itu makanya ini penting banget untuk membuat sebuah CV yang eh, bisa mendorong kalian ke arah sana. Gitu. Oke, next. Gitu. Ini juga ada top 10 skills yang akan sangat dibutuhkan. Kurang lebih hampir semua pekerjaan akan butuh salah satu dari skill ini gitu, antara complex problem solving, analytical thinking, leadership, teknologi, reasoning dan lain sebagainya, kreativitas gitu. Masih semua pekerjaan dalam 10 tahun ke depan pasti akan membutuhkan 10 skill ini gitu. Jadi dan kebanyakan skill ini adalah soft skills. Nah, makanya penting banget untuk kita untuk menyiapkan soft skill ini gitu, mulai dari berinteraksi dengan orang, membuat rencana-rencana, membuat strategi-strategi, gitu kan. Dan khusus juga kalau kalian lihat nomor 2 dari atas itu ada active learning dan learning strategi. Gitu. Belajar itu juga harus pakai strategi. Gitu. Bahkan buat kalian yang sudah lulus kuliah, belajar itu tetap diperlukan. Kenapa? Karena kita tetap banyak yang perlu dipelajari, apalagi kalau kita baru masuk ke sebuah posisi. Gitu. Jadi harus punya strategi untuk cepat catch up dan cepat bisa berkontribusi, karena itu akan mempengaruhi performa kalian juga. Gitu. Next.
Ya, ini juga buat kalian untuk nyiapin dari sekarang sebelum resesi tahun depan. Nah, ada sekitar 85 pekerjaan, 85 juta pekerjaan yang akan hilang dan diganti dengan 97 juta pekerjaan. 85 juta yang hilang adalah pekerjaan yang repetitif, yang bisa otomasikan gitu. Data entry, masukin data, admin, accounting gitu-gitu, semua bisa diotomasikan. Nanti ke depan yang dibutuhkan adalah data analyst, orang-orang yang berbau IT, big data, AI, digital marketing, dan lain sebagainya. Gitu-gitu. Jadi bisa mungkin kalian yang explore, passion kalian, explore bidang-bidang yang baru ini, dan membuat sebuah karir untuk bertahan gitu, di resesi nanti. Next. Nah, sesuai aku janji, ada 3 bagian CV yang mau aku bahas. Oke, kita next lagi. Nah, tiap bagian CV itu isinya beda-beda. Tapi aku, semua CV pasti isinya beda-beda. Tapi aku punya 3 struktur ini. Satu adalah header dan pendidikan, kedua pengalaman, dan ketiga adalah tambahan. Gitu. Sekarang kita bahas header dan pendidikan dulu. Kalau ini yang dimaksud dari header adalah ini. Coba aku, oke. Ini header. Ini yang dimaksud dengan header. Header itu yang di atas ini. Yang ada garisnya, ada subgaris hitam, ini ke atasnya header semua. Header, ini adalah berisi perkenalan singkat, data-data yang kira-kira dibutuhkan untuk mengkontak kita. Gitu. Jadi kayak email, nomor telepon, LinkedIn juga diperlukan. Kenapa LinkedIn dibutuhkan? Karena biasanya itu adalah CV lengkap kita. Biasanya kan kalau CV kita submit ke sebuah website itu biasanya cuma 1 halaman atau 2 halaman. Nggak bisa semuanya dimasukin. LinkedIn ini kesempatan di mana kita bisa masukin semuanya. Gitu. Oke, kemudian selain ada header, ada juga pendidikan. Ini pendidikan, education. Nah, di education ini adalah ada nama institut kalian, nama jurusan, terus area of interest itu bidang minat kalian. Kalian pengennya misalnya kalian finance, tapi bidang minatnya adalah perpajakan gitu kan, itu subnya, gitu kan, satu level di bawahnya gitu, subnya. Gitu. Jadi apalagi misalnya kalau kita misalnya teknik mesin, berarti kan ada mesin apa, mesin ini, membuat sistem mesin atau apa gitu kan. Itu bidang minatnya. Kemudian ada pencapaian juga. Pencapaian cukup disebut aja pencapaiannya apa dengan jumlah Doon kayak kuantitatifnya pesertanya. Jumlah kuantitatif pesertanya. Gitu. Oke. Oke. Ini cukup sebetulnya dari sini untuk pendidikan dan pencapaian dan header dan sebagainya. Kita move on ke pengalaman. Next. Nah, pas banget di bawah header dan pendidikan, itu ada namanya pengalaman. Kita langsung masukin pengalaman aja. Nah, tiap membuat sebuah pengalaman, pastikan ada quantitative impact. Dampak yang kalian berikan, manfaat yang kalian berikan ke perusahaan dalam bentuk kuantitatif. Menghasilkan pendapatan 230 juta. Itu contoh kalian membantu perusahaan ini mendapatkan 230 juta. Itu contohnya kayak gitu. Nah, cara ngebikinnya ini kan pasti kan ini ya, agak pusing ya, banyak nih poin-poinnya gitu. Kira-kira harus mulai dari mana sih? Nah, cara ngebikinnya pertama adalah tulis dulu apa sih yang kalian lakukan. Waktu itu aku tulis di sini aku menganalisis tren pasar dan perilaku konsumen. Itu yang aku lakukan. Ini hilang ya. Itu yang aku lakukan. Nah, kemudian caranya kayak gimana? Menggunakan database perusahaan, Google Trend, survei pelanggan, Nah, terus kemudian adalah hasilnya. Meningkatkan penjualan produk sebesar 61%. Contohnya kayak gitu. Jadi, apa yang kamu lakukan, bagaimana melakukannya, hasilnya apa. Jangan lupa di setiap awal kalimat ada kata kerja aktif, analisis, menciptakan, gitu. Contoh kayak gini ya, kalau di bahasa Indonesia, menganalisis, membuat, berkolaborasi, memimpin, gitu-gitu. Dan kalau kalian notice adalah, semua kata kerja aktif di awal itu beda semua. Membuat, menganalisis. Kenapa? Biar kelihatannya vocabulary atau kosakata kita itu luas. Dan kalau kita menggunakan kata kerja yang berbeda-beda, itu akan mengurangkan kebosanan orang dalam membaca CV kita. Gitu. Oke, next. Akhirnya ada tambahan. Tambahan ini biasanya aku masukin kalau misalnya CV-nya, karena aku suka buat CV juga ya. Aku suka buat CV untuk apa namanya, untuk followers-followersku. Nah,
Pas aku buat CV, biasanya aku masukin ini, hanya kalau masukin skill seperti ini hanya kalau CV-nya kosong. Kalau CV-nya ada isinya, penuh, maksudnya banyak pengalaman segala macam, ini aku hilangin. Nah, ini bisa ditulis apa aja gitu. Bisa ditulis, yang penting ditulisnya kayak gini. Bukan dalam bentuk grafik, bukan dalam bentuk bar-bar kayak gitu, batang-batang kayak gitu, bukan. Tapi bentuknya dalam tulisan. Nah, kemudian ada orang yang nanya nih, kayak misalnya, kan kadang ada orang yang nulis ya, bahasa Inggris expert, bahasa Inggris beginner. Itu nentuinnya gimana ya, expert, beginner, kayak gitu-gitu. Itu sebetulnya sangat subjektif. Jadi menurut aku, jangan pernah tulis skills, terus kalian bilang kalian expert. Kalian expert dalam skill ini, skill ini, skill ini. Jangan. Kenapa? Karena itu subjektif. Namanya expert itu adalah harus divalidasi sama orang lain. Nah, daripada kita masukin sebuah hal yang subjektif, lebih baik memasukkan hal yang objektif. Contohnya apa? Nomor. Misalnya, kalian sudah tes TOEFL, nomor hasil tesnya berapa? Kan ada tulisannya ya, 653 atau 400 berapa, kan gitu. Itu subjektif, itu objektif, karena itu nomor. Gitu. Mungkin untuk kayak hal-hal kayak gini nggak usah ditulis berarti. Nggak usah ditulis expert apa enggak, ditulis aja tools-nya apa. Kalian bisa Minitab, bisa apa, bisa C, bisa SQL gitu-gitu. Gitu. Oke, next. Nah, aku mau bahas fenomena-fenomena yang sering terjadi di CV. Ada 3. Satu nggak ATS friendly, satu penuh tapi nggak bercerita, satu nggak sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Oke, coba kita bahas dari ATS friendly dulu. Oke, next. Jadi, ATS itu adalah Application Tracking System. Itu sebuah sistem untuk membantu HR merekap semua data orang yang lamar untuk posisi tertentu. Gitu. Nah, biasanya sistem-sistem ini akan nge-ranking CV-CV orang berdasarkan kata kuncinya, kecocokan kata kuncinya. Jadi contoh ada 1.000 orang ngelamar. Nah, tapi top 100 aja yang diambil. Berarti 900 lainnya tidak dibaca, disimpan dulu, dibuang. Kayak gitu. Jadi, makanya penting banget untuk punya CV yang ATS friendly. Gitu. Nah, kapan harus punya ATS friendly, kapan harus punya CV kreatif? Kreatif itu ketika kalian lamar ke posisi kreatif. Contoh UI UX, desainer, ya kayak contoh kayak gitulah. Gitu. Graphic designer juga dan lain sebagainya. ATS friendly itu bisa dipakai buat semua yang selain yang butuh kreatif. Gitu. Nah, saat kita membuat CV yang ATS friendly, kita harus bisa memasukin kata kunci. Contoh ini adalah sebuah kata kunci yang aku ambil dari sebuah lowongan. Terus aku pindahin dari sini, aku coba masukin ke CV-ku, tapi aku bikin kontekstual dalam kondisiku. Membuat dan mengkomunikasikan visi misi. Di sini kan mintanya mampu berkomunikasi. Aku jadi membuat dan mengkomunikasikan visi misi. Itu jadi masuk ke konteksku, tapi tetap ngena gitu. Kadang ada orang yang suka nulis skill-nya sebagai mampu skill terus titik satu titik gitu. Mampu berkomunikasi dengan baik. Ini contohnya apa? Gitu maksudnya. Gimana kalian bisa mengukur kalian bisa berkomunikasi dengan baik gitu? Nggak bisa. Cara yang paling objektif adalah menulis pengalamannya aja. Gitu. Jadi dengan masukin kata kuncinya ke dalam konteks kita, konteks pengalaman kita. Gitu. Terus jangan lupa, jangan bohong, jangan dibesar-besarkan nilainya, jangan kalau bisa ambil sebesarnya, tapi jangan dibesar-besarkan. Itu kan kadang ada estimasi ya, ambil estimasi terbesar, tapi jangan sampai yang nggak masuk akal. Gitu. Kemudian gunakan istilah umum, jangan pakai kata-kata yang kompleks. Kemudian jangan pakai ini ya, foto-foto, gambar-gambar juga jangan. Dan kalau bisa pakai PDF. Gitu, untuk membuat CV kamu ATS friendly. Masalah foto, itu sebetulnya nggak apa-apa. Foto ini tidak terlalu mempengaruhi ATS friendly apa enggak. Tapi saranku adalah lebih baik tidak dimasukin. Kenapa? Karena foto itu bisa memasukin subjektivitas ke dalam penilaian kamu. Kadang ada orang yang menilai dengan gini, kayaknya orang ini nggak cocok deh buat kerja di pekerjaan ini. Mukanya kayak gimana gitu. Ada orang yang kayak gitu. Pasti ada. Atau mungkin biasanya nih ya, ada yang sangat tidak profesional memilih dengan penampilan. Kalau penampilannya bagus, dia milih yang itu. Nah, ini sangat tidak profesional kecuali buat posisi yang ketemu langsung sama customer. Contohnya frontliner, barista, kayak gitu-gitu, mereka pasti bakal ketemu kan.
Jadi harusnya berpenampilan baik, harus wangi dan lain sebagainya gitu-gitu. Oke, next.